Pemirsa, seorang mama nekat adang mobil Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang tengah melintas di kawasan Batubara. Warga protes terkait alih fungsi pasar yang dijadikan kantor Koperasi Merah Putih. Beginilah aksi nekat warga saat menghentikan mobil patwal rombongan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang melintas di Jalan Desa Bulan-Bulan, Kecamatan 50 Pesisir, Batubara, Sumatera Utara, Rabu pagi. Setelah iring-iringan mobil berhenti, warga kemudian mencari mobil yang ditumpangi Bobi. Warga sampaikan protes terkait rencana alih fungsi pasar di desa tersebut yang akan dijadikan kantor Koperasi Merah Putih tanpa ada sosialisasi kepada mereka. Iya. Jangan marah-marah. Mak, kami jualan di situ di hari Jumat. Yang busur siapa? Katanya mau bangun Koperasi Merah Putih. Mau bangun kantor Merah Putih. Yang bangun apa? Iya, tengoklah. Bang, udah dirobangi, udah ditaruh pondasi. Mau dirobong. Marah-marah Apa tengok? Udah ditengok dulu. Kami mau cari makan nanti hari Jumat. Tidak hanya sampai di situ, warga juga hentikan mobil yang ditumpangi Bupati Batubara Baharudin Siagian. Setelah mendengar keluhan warga, Baharudin mengatakan akan membahas permasalahan tersebut. Masalah pajak jangan ditaruh. Apanya kantor atau apa? Kantor Merah Putih. Oh, jadi ini mau dialih fungsikan, mau Iya, dirubah, Bu? jadi kami tidak setuju. Tidak setuju, Bu, ya? Karena kami udah 35 Bekerja tahun, mana, Bang? 30 tahun. Sementara itu, di pasar nampak sejumlah pekerja sudah membuat lubang untuk pondasi bangunan sehingga memicu amarah warga. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya intensitas hujan yang melanda Mandailing Natal, Sumatera Utara mengakibatkan terjadinya air bah disertai tanah longsor di Kecamatan Batang Natal. Mobil yang sedang melintas pun terseret longsor hingga ringsek masuk ke jurang. Nah, sebuah mobil Anatra terhanyut, tercampur ke sawah-sawah. Air bah disertai longsor yang menerjang jalan lintas provinsi di Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara menyeret 3 mobil yang sedang melintas. Meski datangnya longsoran tanah dari perbukitan ini terjadi tiba-tiba, namun penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. 2 mobil yang terseret longsor ringsek hingga masuk ke dalam jurang, sementara 1 mobil lain terjebak di tengah jalan yang longsor. Akibat musibah ini, akses transportasi menuju 7 kecamatan di Mandailing Natal putus total. Kemudian ada lagi longsor, tanah longsor ada di Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panyabuan Selatan. Tadi pagi sampai terhenti tidak bisa dilalui kendaraan. BPBD mengimbau warga untuk selalu waspada karena cuaca ekstrim yang masih melanda Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, personel TNI Polri mengerahkan 2 alat berat untuk membuka akses jalan di Tapanuli Selatan yang tertimbun material tanah longsor. Tertimbun tanah longsor ini akibatnya arus lalu lintas menuju Tapanuli Selatan lumpuh total. Dengan mengerahkan alat berat, personil TNI dan Polri membersihkan material longsor yang menimbun ruas jalan lintas Sumatera di Desa Aek Nabara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu siang. Selain mengerahkan alat berat, personil TNI Polri turut membersihkan material longsor dengan alat seadanya. Sedikitnya ada beberapa lokasi ruas jalan di Tapanuli Selatan yang tertutup bencana longsor sehingga arus lalu lintas lumpuh total. Pihak kepolisian menyebut untuk ruas jalan dari arah Medan menuju Tapanuli Selatan dan dari kota Sibolga menuju arah Tapanuli Selatan lumpuh total. Petugas mengimbau masyarakat agar mencari alternatif melalui Kabupaten Asahan. Untuk alternatif ke Sibolga saat ini tertutup, ya, maupun yang ada menuju Tarutung itu saat ini di Spirok ada 4 titik yang longsor, ya, dan saat ini juga sudah bekerja dari Batu Domba maupun dari Spirok itu sudah bekerja 2 alat berat, ya. Semoga kami mengimbau kepada masyarakat Tapanuli Selatan yang dari Medan menuju Tapanuli Selatan agar
mengarah mencari jalan alternatif dari Asahan. Pembukaan jalur yang tertimbun material longsor ini dipercepat agar bantuan dan petugas bisa segera menuju lokasi banjir bandang di wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ratusan warga terdampak banjir di 2 kelurahan di Kecamatan Pauh, Kota Padang masih bertahan di posko pengungsian SMP 44 Batu Busua. Sebanyak 327 jiwa korban banjir masih bertahan di ruang sekolah. 4 ruangan kelas digunakan untuk tidur, sementara ruangan lain untuk unit kesehatan serta dapur umum. Pengungsi mengaku membutuhkan bantuan pakaian dan selimut. Untuk konsumsi korban banjir disediakan sebanyak 400 porsi perharinya. Posko pengungsian ini rencananya akan dibuka hingga cuaca ekstrim yang melanda kawasan tersebut berakhir. Akses jembatan warga putusnya diterjang banjir di Kecamatan 10 Koto Tanah Datar, Sulawesi Barat mengakibatkan 18 kepala keluarga terisolasi. Hujan deras yang melanda tanah datar membuat sungai meluap hingga menyebabkan jembatan Jorong, Sungai Rayo di Kenagarian Tambangan, Kecamatan 10 Koto putus. Akibatnya pemirsa, sebanyak 18 kepala keluarga terisolir lantaran warga tidak memiliki akses jalan lain. Derasnya arus sungai memaksa warga bertahan di kampung mereka untuk sementara waktu. Warga berharap pemerintah daerah bisa membangun jembatan darurat sementara agar warga dapat kembali beraktivitas normal. Pemirsa, guyuran hujan deras menyebabkan longsor di pinggir Ngarai Siado, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Warga panik menyelamatkan diri saat longsor terjadi. Santai. Oh, jatuh. Tanah longsor memicu kepanikan warga di RW 5 Kelurahan Bukit Canggang Kayu Ramang, Kecamatan Gugua Panjang, Kota Bukit Tinggi. Pak. Surat-surat aja yang penting, surat-surat penting ambil. Yang penting aja ambil, yang penting. Sejumlah warga berlarian menyelamatkan diri dan barang berharga miliknya. Mana yang mau ke musola atau ke kantor lurah, barang-barang letak dulu, Pak. Petugas menghimbau penghuni rumah dan kos-kosan segera meninggalkan lokasi. Lurah Bukit Canggang, Westi Wisman, menyampaikan lebih dari 60 warga diungsikan ke musola dan kantor lurah setempat. Pemerintah Bukit Tinggi memastikan warga tidak lagi berdomisili di bibir ngarai karena zona tersebut masuk kategori daerah beresiko tinggi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.